Video ini disponsori oleh Lingotop, Investor Merdeka, Tumen Barbershop, Carvelo, dan Bayransta. Halo, kembali lagi bersama investasi. Ya, sekarang di part kali ini kita akan mencoba untuk membuat laporan keuangan ya, berdasarkan dari data-data yang telah ada. Nah, di sini laporan pertama yang akan kita buat adalah laporan laba rugi. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja. Nah, tadi kan kita sudah mencatat, dan ketika kita mencatat tersebut terdapat beberapa kode yang kita pakai. Nah, inilah sekarang kalian bisa melihat fungsi dari kode-kode tersebut. Ketika membuat laporan laba rugi, yang pertama kita akan masukkan adalah penjualan ya. Jadi pertama-tama kita cari terlebih dahulu penjualan yang memiliki kode X. Jadi tinggal sama dengan, kemudian kita cari ya di bulan Mei ya. Yang punya kode X itu adalah ini ditambah ini. Oke, X1 dan X2. Jadi nilainya 700.000. Atau kalian bisa pakai fungsi sum juga ya, sama aja ya. Sekarang kita cari kode P. Kita tinggal sum. Kita cari di penjualan yang memiliki kode P. Ini ya, P1 ya, jual masker ke Mita. Oke. Nah, kemudian kode P yang belum dibayar. Di sini warnanya beda ya, warnanya hijau nggak biru. Kenapa? Karena posisinya nggak di kas ya, tapi di utang orang. Oke, jadi kita cari utang orang yang belum dibayar. Kalau yang ini yang tanggal 4 karena sudah dibayar, tidak dimasukkan lagi. Yang dimasukkan hanya yang P2. Oke, itu adalah penjualan. Kemudian kita masukkan yang beban. Pertama kita cari yang kode Y. Bulan Mei, kita sama aja ya, nggak usah ditambah, mager. Kita cari Y. Nah, ada satu ya, beli masker dari UDX. Nomornya Y1. Oke, kita masukkan. Kemudian cari kode U yang di bagian sum uang cash. Ada 500.000 ya, U1 ya. Tinggal kita masukkan. Kemudian kode U yang belum dibayar. Kode U yang belum dibayar yang ini ya, yang tanggal 7. Kenapa? Karena tanggal 1, yang tanggal 3 sudah dibayar. Jadi kita tinggal masukkan yang ini. Oke. Nah, jadi kita sudah menghitung semuanya ya. Sekarang kita tinggal tambahkan saja. Ini bisa sum 2.100.000 ya nilai penjualannya ya pada bulan Mei. Kemudian bebannya ada 1.500.000. Nah, untuk mencari laba rugi kita tinggal mengurangi total penjualan dengan total beban. Oke, jadi laba rugi pada bulan Mei adalah senilai 600.000. Nah, sekarang kita masuk ke bagian neraca sederhana. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan uang cash ya. Berapakah nilai uang cash kita pada bulan Mei? Nah, di sini adalah jumlah uang cash sekarang 1.400.000. Tinggal kita masukkan ya. 1.400.000. Berapakah sisa utang orang yang kita miliki? Kita tinggal buka bulan Mei. Utang orang nilainya 700.000 rupiah. Oke. Nah, itu adalah aset kita. Kemudian kita cari modal kita. Modal awal, berapakah modal awal kita? Cari di bulan Mei. Nah, ini ya modal awal kita ada senilai 1 juta rupiah. Kita tinggal masukkan. Kemudian laba rugi ditahan. Nah, laba rugi ditahan ini kita tinggal cari di atas di laba rugi ini ya. Masuk 1.600.000 ya. Berapakah utang kita? Nah, kita punya utang berapa nih? Tinggal kita masukkan. Bulan Mei utang kita ada 500.000.
Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya ya. Sum pertama yang di aset 2.100.000. Kemudian di sini kita tambahkan juga. Nah, nilainya 2.100.000 ya. Note, apabila kita membuat neraca, ini wajib balance ya. Jika tidak balance, di sini 2.100.000, di sini wajib 2.100.000. Jika tidak balance, angkanya berbeda, berarti kemungkinan ada kesalahan dalam metode pencatatan kalian. Nah, namanya neraca kan, neraca adalah timbangan. Jadi, make sure neraca kalian itu nilainya balance. Setelah kita membuat laporan keuangan berupa laba rugi dan neraca, kita bisa menganalisis performa perusahaan dengan menggunakan rasio. Nah, di sini ada beberapa rasio. Yang pertama kita akan masukkan ROI, Return on Investment. Jadi berapa sih untung kita dibandingkan dengan modal awal kita? Jadi kita tinggal membagi antara laba rugi 600.000 dengan modal awal. Nah, 60%. Oke. Ini bentuknya persentase ya. Nah, sekarang ROE, Return on Equity. Berapa sih untung kita dibandingkan dengan total ekuitas atau total modal? Jadi tinggal laba rugi dibagi dengan sum atau jumlah dari modal. Itu 1 juta ditambah 1.600.000. Nah, 38%. Kemudian kita dapat menghitung rasio NPM atau Net Profit Margin. Berapa sih keuntungan rasio persentase keuntungan bersih kita dibandingkan dengan penjualan? Caranya gampang sekali. Kita tinggal membagi antara laba rugi dengan penjualan. Total penjualan ada 2.100.000. Nah, 29% ya. Kemudian kita juga bisa menghitung cash ratio atau seberapa banyak sih cash kita apabila dibandingkan dengan utang yang kita miliki. Caranya gampang sekali. Tinggal cash, uang cash 1.400.000 kita bagi dengan utang kita. Nah, jadi cash kita cukup untuk menutupi jumlah utang 2,8 kali dari utang kita. Kemudian rasio yang terakhir adalah debt per equity ratio atau seberapa besar sih utang keseluruhan kita dibanding dengan ekuitas atau modal kita. Caranya juga gampang sekali, tinggal utang dibagi dengan jumlah dari keseluruhan modal yang kita miliki. 31%. Oke. ROI ini yang bagus di atas 20%, ROE 20% juga. Ini kalau menurut value investing ya. NPM asal di atas 5% sudah bagus. Cash ratio 2,8 bagus, jangan di bawah 1. Terutama untuk industri-industri yang sangat kecil ya. Kalau perusahaan besar cash ratio-nya di bawah 1 nggak apa-apa sih. Cuma ini karena industri kecil, hati-hati, kita takut nggak bisa bayar utang ya. Debt per equity ratio intinya jangan sampai 100%. Kenapa? Karena jumlah utang kita tidak boleh melebihi dari jumlah modal kita. Karena resiko perusahaan paling besar adalah bangkrut, dan bangkrut itu disebabkan oleh hutang. Oke? Nah, sekarang kita sudah bisa membuat laporan keuangan dan juga membuat rasio. Sekarang gimana sih caranya apabila kita ingin membuat buku baru atau melanjutkan pencatatan keuangan pada bulan selanjutnya, pada bulan Juni ya. Jadi kita langsung saja ya. Nah, ini kan sudah kita tutup ya. Sekarang kita mulai lagi dengan bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Jadi, ketika kita memulai bulan Juni, ini kita hapus dulu ya. Kita tinggal memasukkan jumlah cash awal kita berdasarkan jumlah cash sekarang terakhir pada bulan Mei, yaitu ini ya 1.400.000 ya. Oke, jadi nanti ketika Anda menjumlahkan jumlah uang cash sekarang, caranya adalah
sama dengan cash awal ditambah jumlah uang masuk dikurangi jumlah uang keluar. Jadi ada penambahan di situ ya. Jadi cash awalnya karena nggak kosong, kalau bulan Mei kan cash awalnya kosong, jika bulan Juni kita sudah memiliki uang awal. Jadi begitu caranya, begitu pula pun nanti pada bulan Juli ya. Ketika bulan Juni sudah ditutup, kita memiliki jumlah uang cash yang terakhir, setelah kalian tutup buku, kalian masukkan jumlah uang cash tersebut di cash awal pada bulan Juli. Oke, hapus dulu ya. Seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga template ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sampai jumpa.